Wankawan TV1. Juga karena ekonomi setelah pembangunan selama 30 tahun. Tapi yang dikatakan sahabat saya Bang Ebert dan ini semuanya hari ini sudah kita katakan bangsa kita sudah tidak ada. Itu masalahnya. Kalau saya lihat dari sejarah sepak bola, ya, kondisi hari ini sama seperti tahun 1930, ya, banyak partai-partai, banyak kelompok-kelompok, ya, cuma ada tujuannya satu, merdeka. Kalau hari ini juga banyak, tujuan juga satu, yang namanya berkuasa. Jadi kita bertempur. Nah, kalau saya hubungkan dengan 1930, pendaftaran kita menjadi anggota FIFA yang dilakukan oleh Insinyur Suratin itu di luar dugaan internasional. Bahkan Belanda pun tidak menduga. Kenapa seorang Suratin tiba-tiba, ya, inilah jalan kita merdeka dengan mendaftarkan, ya, organisasi pribumi yang saat itu masih terjajah dan FIFA menerima. Oke, Anda belum merdeka, saya kasih nama federasinya Hindia Belanda. Oke, Hindia Belanda. Ada dua persyaratan yang terpenuhi lagi oleh kamu, Suratin, kata FIFA. Apa? Mana bendera kamu? Bendera federasi kamu mana? Dan lambang federasi kamu mana? Lambang federasi butuh nih. Gak tahu bagaimana, ya, Suratin kasih bendera apa? Merah putih. Lambangnya dikasih Suratin apa? Garuda. Dan ini, ya, saya baca di mana? Di kantor FIFA. Kemarin saya cari di arsip nasional, sejarah sepak bola Indonesia nggak ada. Ya, itu satu ya. Kedua, setelah kita merdeka tahun 45, Soekarno bilang sama teman-temannya, daftarin secara resmi. Kita sudah merdeka. Datanglah Soekarno ke Zurich mendaftar sebagai anggota resmi. 15 tahun kemudian. Ya, tahun 52. Ya, tahun 52 daftar secara resmi. Di situ ada kata-kata yang orang bilang sekarang statuta atau ADRT-nya. Jelas di situ. Sepak bola tidak boleh dikuasai oleh kelompok dan perseorangan. Ini jelas ini, ada dalam sel. Kita lihat sekarang, dikuasai oleh kelompok dan perseorangan. Karena apa? Gitu. Karena dahsyatnya sepak bola ini. Soekarno bilang, ini berenergi besar. Apa energinya? Sosial, budaya, politik, ekonomi semuanya. Nah, dokumen ini dibaca oleh Soeharto. Dokumen ini, makanya kekuatan dari sepak bola itu apa? Loyalitas kedaerahan yang namanya perserikatan. Nah, loyalis ini yang dihancurkan oleh Soeharto menjadi Galatama. Oke? Nah, dampak dari perserikatan menjadi Galatama kita lihat hari ini. Ya, Sulawesi dengan mudahnya dirampok tanah. Kalimantan dirampok tanahnya dengan alasan mineral. Sumatera dirampok, tapi masyarakatnya nggak bergerak karena alat pemersatunya udah hilang, ya kan? Jadi kalau kita bisa katakan kepada masyarakat sepak bola, saya bisa mewakili. Orang bola tidak perlu dibayar. Orang bola tidak perlu dibayar karena semua dilakukan ini. Dan itu memang sudah ada catatan sejarah. Dan setiap yang berkuasa hari ini pasti dia bilang, sepak bola jangan sampai diambil, direbut oleh siapa? Oleh orang yang cinta tanah air. Itu syarat mutlak. Nah, ada momentum hari ini nih. Momentumnya apa? Anak presiden akan mengambil ketum PSSI.
kita dengar bahwa Kaisang ya akan mengambil ketua PSSI. Banyak alasannya, mungkin karena tahun depan kita tuan rumah Piala Dunia Junior. Inginnya Kaisang lebih populer dari sepak bola. Nah, saya kemarin dari Medan dan terus nih, mudah-mudahan minggu depan saya tembus ke Jayapura. Untuk apa? Karena saya kembali menjadi organisasi penjajah, yaitu apa? Dengan naturalisasi. Itu adalah ya, itu adalah apa? Bentuknya ya, bentuk apa? Ya bentuk penjajahan baru, tapi masyarakat tidak sadar. Ya, cara dia mengamputasi setelah Galatama dimunculkan hilangnya perserikatan, lebih gila lagi adalah 540 kabupaten kota, ya, yang di bawahnya itu ribuan kelurahan dan kecamatan tidak dikasih hak suara untuk memilih siapa ketum PSSI. Yang boleh adalah 34 provinsi. Kemarin terakhir Iwan hanya boleh ya suara yang hanya 86. Dampaknya apa? Ya, 540 kabupaten kota dengan ribuan, dan itu adalah jantungnya daripada sepak bola, tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini datanglah pemain-pemain asing, ya, dan kita kembali kepada nifu. Waktu kita dijajah dulu. Sebenarnya sepak bola itu bukan ya, saya nggak tahu kalau sebagian kita mengatakan hanya permainan. Sepak bola itu adanya Pancasila. Di sepak bola itu ada Pancasila. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan yang beradab, ada persatuan, ada musyawarah mufakat dan keadilan. Di Indonesia untuk sepak bolanya yang hilang pertama kali apa? Ketuhanannya dihilangkan. Dengan mengatakan kalau pemain harus tinggi-tinggi macam-macam gitu. Turunannya ya selesai. Gak mungkin dia punya kepribadian, gak mungkin dia menciptakan persatuan, apalagi keadilan. Oke? Nah, Pancasila ini untuk sepak bola dimaknai dan dilaksanakan dan ditanamkan di mana? Di Amerika Latin sana. Buktinya apa? Seluruh anggota Amerika Latin, ada Argentina, Peru, miskin atau kaya, satu level dia, karena ada Pancasila. Saya bukan menghubungkan karena ini bulan Pancasila dan bulan Bung Karno, karena memang itu dihilangkan. Kalau ini ditumbuhkan Pancasila itu, oh selesai masalah. Siapa yang harus mau tanamkan itu? Dia kembali pada sepak bola. Saya bisa mengatakan ini karena saya menggalinya selama 14 tahun. Saya tinggalkan seluruh kegiatan hanya untuk menggali sepak bola ini. Dan itu benar. Ada catatan-catatan sejarah yang mengatakan bahwa sepak bola tidak boleh membanggakan. Itu jelas. Karena kalau dia membanggakan, muncul loyalis, kecintaan. Nah, kalau misalkan perserikatan dimunculkan lagi 34 provinsi dan 540 kota, apa yang terjadi? Tidak akan mungkin atau tidak mudah ya rampok-rampok ngambil tanah Sulawesi, ngambil tanah Kalimantan. Tidak akan mungkin. Karena di kampung itu akan ketahuan. Loyalis kampung itu membawa nama kampung. Gitu loh. Jadi saya menyimak. Oh, tahunya semuanya ada di sepak bola. Oh, tahunya kenapa sepak bola didiskreditkan gitu loh. Oh, sepak bola karena dimarginalkan. Sebelum kita merdeka, pemain sepak bola itu satu syaratnya orang pintar. Yang hadir di Piala Dunia 1938 di Prancis itu dokter. Orang-orang pintar. Bahkan menjelang waktu zaman Soekarno, yang selalu dibawa oleh Soekarno ke luar negeri, ya tim sepak bola. Karena situ ada orang-orang pintar. Terakhir kawan saya, sahabat saya, itu dokter mantan rektor Unpad. Sebelum dia meninggal dia bilang, Saman,
titipan satu dia bilang. Dia bilang jangan stop. Kalau Anda sorry. Masih emosional. Jadi dia bilang ini. Kalau lu saya apa? Lanjut Pak. Ya, dia bilang apa? Kunci ini di bawah apa? Tentara, polisi, rakyat, mau miskin, mau kaya, kalau lu bisa sadarkan sejarah sepak bola, hanya satu langkah. Tapi kalau lu nggak punya napas lagi, jadi harus diceritakan. Lu harus menceritakan apa inti sari daripada sepak bola ini. Tapi lu kalau lu nggak mampu jadi bukan atau sejarahkan atau nggak lama sudah berpisah, meninggal bos. Jadi makanya gue nggak mungkin berceramah lah di channel. Tapi karena dia bilang tadi ada Pancasila, ada agama, gitu ya. Lah taunya di Pancasila itu pertama kali ketuhanan. Di bangsa ini ketuhanan dihilangkan karena ini korupsi, perbedaan. One Kawan TV 1